Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Lementan Kwando dengan NIM 1021939 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Fisika tahun 19. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan aplikasi yang bernama Proteus 8 dengan membuat beberapa rangkaian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian clipper dan clamper. Langsung saja kita mulai. Apa sih itu clipper? Clipper itu memiliki sinyal kecil, diodenya dioptimasi untuk menghasilkan frekuensi tinggi dengan daya yang rendah. Nah, clipper sendiri itu ada yang negatif juga. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya itu bukan hanya dari segi rangkaian, tapi juga dari segi gelombang yang akan dikeluarkannya. Di mana saat fasanya positif, maka yang akan menjadi keluarannya yaitu hanya ini maksudnya itu jenisnya ada dua, yang ada itu VP positif dengan yang VP yang negatif. Nah, kalau yang ini tuh VP-nya ini minus VP, ini artinya beda fasanya itu positif, makanya yang bagian atasnya hilang, sehingga yang sisanya itu yang di bawahnya saja. Kita langsung saja menggambarkannya. Pertama, saya sudah memiliki beberapa peak device yang sudah saya siapkan, yaitu ada alternator, kapasitor, diode, dan resistor. Kita mulai terlebih dahulu. Cara memilih peak device-nya itu tinggal klik yang di sini, component mode, and then ini klik yang peak device, P. Kita sisa search keywords-nya di sini. Nanti kalau misalnya sudah selesai kita menulis keywords-nya, maka di sini akan muncul gambar bagaimana bentuk dari keywords-nya tersebut. Setelah dapat, langsung tulis OK saja. Nah, kita mulai dengan menggambar alternator. Klik alternator, terus letakkan di sini. Kalau misalnya mau ini misalnya mau perbesar gambarnya, terus kita mau letakkan dia sesuai dengan di bagian mana kita mau letakkan, tinggal tekan yang ini. Nah, ini bisa kita goyangkan. Nah, sudah itu kita meletakkan resistornya di bagian sini. Nah, ini di sini. Kita sambung antara satu dengan yang satunya. Nah, kita buat kalau misalnya ini mau di delete, langsung saja gini. Selanjutnya kita akan menambahkan diode. Dalam penambahan diode kita perlu memperhatikan dengan baik arah dari sudut pandangnya ini, karena ini akan berpengaruh dari apakah arus akan mengalir atau tidak. Setelah itu, saya akan mengukur menggunakan oscilloscope. Hanya di sini, ini akan di sini. Nah, sekarang kita tinggal ganti, misalnya ini saya maunya 120 volt, sedangkan yang ini frekuensinya misalnya 60 Hz. Setelah itu kita run aplikasinya. Nah, misalkan kan ini kita kan cuma lihat seperti satu gelombang gitu. Nah, misalnya kita ingin memperkecil amplitudonya, kita tinggal ubah ini menjadi 0 misalnya. Ini juga kita ubah jadi 0. Nah, terus yang ini kita ubah jadi 5, misalnya 5. Nah, perhatikan yang berwarna biru. Biru ini yaitu gelombang daripada si output. Nah, grafiknya karena ini adalah dia itu beda fasanya yang positif, maka yang bagian atasnya itu akan hilang, menyisakan yang bagian bawah di mana VP-nya akan bernilai negatif. Nah, maksud dari yang bagian datar ini artinya itu
potensialnya itu 0. Nah, coba kita melakukan analisa lewat dari gambarnya tadi. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan. Dari gambar rangkaian yang telah ada ini, misalkan di sini itu positif, otomatis dia akan melewati dengan RS-nya atau air source. Habis itu dia akan masuk ke sini. Dia bisa melewati ini, di mana itu merupakan panjar maju. Nah, akan lewat, terus akan berputar. Nah, misalkan positifnya di sini. Nah, pada saat melewati ini kan ada 2 percabangan, dia tidak bisa masuk ke sini. Kenapa? Karena ini merupakan panjar mundur. Nah, mengenai panjar mundur dan panjar maju sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Makanya si aliran arusnya itu akan terus dan melewati RL. Nah, grafik ini merupakan grafik dari aproksimasi pertama. Kalau misalnya dia kita menggunakan aproksimasi kedua, maka andai kata di sini ada baterai dengan V-nya itu 0,7 volt. Maka bila mana si arus itu ingin melewati bagian sini, dia harus V-nya itu harus lebih besar dulu dari 0,7 volt, walaupun dia di sini itu positif. Nah, begitu mengenai clipper. Nah, ini ada clipper positif membuat bagian positif dari gelombang, berguna dalam signal shaping, proteksi rangkaian, dan komunikasi. Jika polaritas dioda dibalik, rangkaian di samping akan menjadi clipper negatif. Maksud dari ini adalah andai kata gambar dioda ini arahnya itu kita balik ke atas, maka dia akan menjadi negatif. Akan saya contohkan bagaimana. Nah, ini negatif clipper. Kita dapat lihat kan perbedaannya antara grafik yang tadi dengan grafik yang negatif ini. Kalau yang negatif, gelombangnya itu akan begini. Karena dia itu negatif, maka dia akan membuang yang negatifnya, menyisakan yang positifnya. Sedangkan kalau yang positif, dia akan membuang positifnya dan menyisakan yang negatifnya. Kalau kita gambar, maka gambarnya akan ini R2-nya. Saya coba balik. Diodenya kita balikkan gambarnya. Nah, terus kita ukur menggunakan osiloskop. Nah, sudah itu kita sisaran. Nah, perhatikan grafiknya. Ini coba saya perkecil. Jadi 0. Ini juga 0. Nah, perhatikan yang berwarna biru ini. Nah, lihat kan perbedaan yang tadi dengan grafik yang sekarang. Berarti terbukti bahwa ini itu merupakan rangkaian dari negatif clipper. Coba kita lihat lagi ulang tadi rangkaiannya. Nah, sama kan rangkaian dengan yang tadi ditunjukkan sama dengan gelombang yang ditunjukkan oleh osiloskop. Nah, misalkan di sini positif, dia akan ini kita menggunakan aproksimasi yang pertama ya. Kalau misalnya di sini positif, dia akan aliran arusnya akan mengarah ke sini. Nah, pada saat di sini dia akan menemukan 2 percabangan antara yang di sini dengan yang menuju dengan RL. Dia tidak dapat menuju ke dioda karena kita dapat tahu bahwa di sini merupakan panjar mundur, sehingga dia akan arusnya akan mengalir ke RL. Sedangkan kalau positifnya di sini, maka saat
arus akan mengalir, dia akan mengalir ke sini karena ini panjar maju. Nah, agar bisa berjalan, maka RS-nya itu harus lebih besar dari 100 RB dan lebih kecil dari 0,01 RL. Ini harus terpenuhi agar kondisi berikut juga bisa terpenuhi. Nah, ketika di sini ada, misalnya di bagian sini ada baterai dengan 0,7 volt, maka saat dia akan ini positif dia mau ke sini, positifnya mau ke sini, dia tidak bisa. Kenapa? Bisa asalkan V-nya itu harus lebih besar daripada 0,7 agar dia itu panjar maju. Tapi kalau positifnya di sini, dia tentu tidak akan bisa ke sini karena tadi kan sudah panjar mundur, jadi dia akan langsung ke RL-nya. Nah, itu mengenai analisa tentang negatif clipper. Sekarang kita akan belajar tentang diode clamp atau limiter. Nah, dia itu berfungsi untuk memproteksi rangkaian sensitif, mencegah tegangan masukan yang berlebihan. Ini kegunaannya. Nah, kita coba saja langsung rangkaiannya. Kita akan gambar ulang supaya lebih paham dalam penggambaran rangkaian. Misalnya sini alternatornya di bagian sini. Terus resistornya di sini. Kita sambungkan semuanya. Nah, kalau misalnya tidak sengaja ada terpencet, sisa blok aja dan delete. Terus kita pasang diodenya, kita balik. Sudah. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menambahkan ground. Nah, sudah itu kita osiloskopnya di sini, kita sambung. Misalkan ini berapa ya? 100 volt, terus ini 50 Hz. Kita coba run. Coba kita ganti jadi 120 dan 60 Hz. Sebentar, kayaknya ada yang salah. Coba saya perhatikan dulu. Oh, ini saya taruh ke arah sini. Coba kita ulang. Nah, hati-hati juga dalam meletakkan osiloskopnya ya. Misalkan ini saya ubah jadi... Nah, nanti grafiknya itu akan terus naik turun seperti ini. Supaya lebih gampang kita lihat dari yang gambar di sini. Nah, nanti grafiknya akan begini. Dia akan naik turun terus. Kita coba analisa langsung dari rangkaiannya. Misalkan di sini positif, otomatis dia akan melewati sini, akan ke sini, ke dioda yang satu, sedangkan dia tidak akan bisa ke dioda yang kedua. Kenapa? Karena di sini otomatis dia akan panjar mundur.
Sedangkan kalau di sini dia negatif, maka saat dia berjalan, dia tidak akan bisa ke sini, dia akan panjar mundur, dan bisa maju ke sini, dia panjar maju. Nah, kalau misalnya di sini kan V out, setelah V out itu akan ada, dia akan masuk ke misalnya suatu elektronik. Nah, V in itu ada batasnya juga. Kalau misalnya V ini itu lebih besar dari 0,7, maka misalkan di sini A dan di sini B, maka VA akan sama dengan 0,7 akan sama dengan VB. Sedangkan kalau misalnya V in yaitu kurang dari 0,7, maka dia hanya akan sama dengan VA-nya itu. Nah, demikian tentang diode. Sekarang kita lanjut ke clipper. Clipper di bias. Ini gambarnya, mari kita gambar sekarang. Misalkan saya hapus saja ini. Terus alternatornya di sini. Kapasitor resistornya di sini. Terus ada resistornya lagi satu di sini. Nah, di sini. Nah, terus kita tarik garis ke sini. Diodenya kita balik. Ke sini. Terus kita taruh di sini voltmeter untuk melihat tegangannya. Terus di sini ada osiloskop. Ini misalnya saya coba 100. Sini misalnya 50. Oke, kita coba run. Nah, nanti si grafiknya itu coba kita ubah dulu ini ya, amplitudenya semua. Ubah. Nah, perhatikan grafiknya gini kan, yang warna biru dilihat. Nah, lihat yang ini. Kalau misalnya dia V-nya positif, maka gambar grafiknya akan seperti ini. V di atasnya akan plus 0,7, sedangkan yang di bawahnya akan minus VP. Itu kalau yang positif. Misalnya, di sini ada baterai 0,7. Dia positif di sini, nanti arusnya akan mengalir, bisa melewati ini. Nah, si arusnya ini akan mengalir saat V-nya itu misalkan di sini A, VA-nya itu akan lebih besar dari V baterai ditambah dengan 0,7. Nah, kalau misalnya dia tidak lebih besar dari V baterai tambah 0,7, otomatis dia tidak bisa maju ke sini. Atau dengan kata lain, V in-nya itu harus lebih besar dari V tambah 0,7. Sehingga outputnya itu akan menjadi V tambah 0,7. V in yang lebih kecil dari V tambah 0,7, maka V in-nya itu akan sama dengan V output. Itu kalau gambar rangkaian yang ini. Sekarang kalau misalnya yang kayak gini gimana? Coba kita gambar. Kita sisa ubah diodanya ke arah atas. Nah, sudah itu kita ukur menggunakan osiloskop. Terus kita run. Misalnya kita ubah ya.
Ini jadi 0. Ini juga jadi 0. Terus ini jadi 5. Nah, perhatikan yang warna birunya ini. Nah, kita lihat dengan gambar. Sesuai tidak? Kalau sesuai berarti analisa rangkaiannya sudah betul ya. Ini kan dia sesuai kan? Nah, bagaimana dengan ini kalau misalnya di sini saya kasih negatif, maka otomatis si aliran arusnya itu bisa melewati sini. Nah, kalau misalnya di sini ada baterai dengan V-nya itu 0,7, maka arus hanya akan mengalir jika V in itu akan lebih besar dari V tambah 0,7. Maka dia bisa mengalir. Tapi kalau tidak, V in-nya itu akan lebih kecil dari V tambah 0,7. Dimana nanti V in-nya itu akan sama dengan V output saat V in-nya lebih kecil dari V tambah 0,7 dan V in-nya itu akan V output-nya akan sama dengan V tambah 0,7 saat V in-nya itu lebih besar dari V tambah 0,7. Nah, itu mengenai clipper yang dibias. Selanjutnya kita lanjut ke clamper. Nah, ini kita perhatikan dulu, kita pahami dulu teorinya. Ketika clamper positif memiliki masukan gelombang sinus, rangkaian menambah tegangan DC pada gelombang sinus. Nah, ini gimana? Kita coba dulu gambar rangkaiannya ya. Kalau misalnya dia yang positif clamper, seperti biasa alternator di sini. Terus sekarang itu ada kapasitor di sini, diode ke atas, ada resistor. Nah, kita tinggal sambung semuanya. Disambung. Nah, sorry. Ini kita sambung. Misalkan ini jadi 1000. Oke. Ini jadi 100. Dan ini jadi 60. Oke. Kita ukur menggunakan osiloskop. Kita run. Nah, kita perkecil dulu. Nah, misalnya kayak gini ya. Seperti biasa, yang di atas itu artinya plus VP dan di bawah itu adalah minus VP. Kita coba analisa dari rangkaiannya. Nah, dari rangkaiannya ini saja ya, supaya lebih mudah. Misalkan di sini ada, ini kan ada kapasitornya. Misalkan dia di sini itu negatif, maka si arus akan mengalir dulu ke sini. Nah, dia akan mengisi si kapasitor. Tapi nanti dia tidak ke RL. Kalau misalnya dia di sini positif, nanti dia akan ke sini. Dia akan mengisi dulu diodanya, tapi dia juga tidak ke RL. Nanti dari sini dia akan putar begini, dia akan mengisi kapasitor. Nah, saat si kapasitor misalnya sudah penuh, maka dia akan mengalir. Nah, kalau misalnya dia negatif, dia akan mengalir, dia akan memberikan arusnya ke sini. Si rangkaian ini akan berfungsi dengan baik bila mana RLC akan lebih besar dari 100 periode. Kalau misalnya dia pakai aproksimasi kedua, maka V-nya itu akan sama dengan V-in kurang dengan 0,7. Itu mengenai yang clamper
positif. Kalau flame yang negatif, kita tinggal ganti arah dari diodanya ini. Misalkan diodanya kan kita ganti ke bawah. Kita sambung. Nah, kita run. Nah, dari gambar grafiknya ini, tunggu dulu, kita ubah. Nah, nanti yang di bagian sini itu akan plus 0,7. Nah, berarti jarak antar di sini dengan yang di sini itu akan sama dengan minus 2 VP in tambah dengan 0,7 volt. Kita lihat dari rangkaiannya. Nah, kalau misalnya dia di sini positif, maka dia akan mengalir ke sini mengisi kapasitor, di mana di sini itu hanya bisa dia di sini itu akan sama dengan VP in dikurang dengan 0,7 volt. Nah, sedangkan kalau misalnya nanti dia mengalir terus ke sini. Kalau misalnya kalau dia negatif di sini, nanti dia, saya ulang lagi ya, kalau misalnya dia negatif di sini, nanti dia akan ke sini mengisi penuh kapasitor. Nah, dia tidak akan bisa ke sini karena ini pasti panjar mundur, sehingga pada saat percabangan dia akan ke R1. Sedangkan kalau misalnya dia di sini positif, nanti dia akan mengalir. Nah, dia tidak bisa ke sini juga. Kenapa? Karena di sini pasti dia akan panjar mundur, sehingga dia akan ke RL-nya, R1-nya di sini. Nah, jarak antar sini dengan di sini itu sama dengan V yang di sini itu merupakan V out-nya ya. Nah, itu mengenai tentang rangkaian clamper dan rangkaian-rangkaian yang clipper yang sudah saya jelaskan. Nah, demikian akhir dari video yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada suara-suara selain suara saya. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi bila ada suara-suara selain suara saya. Terima kasih.